tentang proses penularan penyakit kaki gajah oleh cacing Wuchereria bancrofti. Pertama-tama saya ingin menyapa kalian dulu. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua tetap sehat. Ingat anjuran pemerintah, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, ibadah aja di rumah, nggak usah pergi-pergi dulu. Oke, mari kita mulai di topik. Sebelum saya menjelaskan tentang proses penularan kaki gajah ini, ada yang tahu nggak sih apa itu kaki gajah? Oke, mari kita bahas. Kaki gajah merupakan penyakit menular. Merupakan penyakit menular yang bersifat tahunan. Bersifat tahunan ini gimana maksudnya? Jadi ini, bersifat tahunan ini dalam artian kronis. Apabila tidak langsung diberikan pengobatan, maka akan menimbulkan cacat berupa pembengkakan. Pembengkakannya itu di bagian kaki, lengan, dan lain-lain. Biar gejala sama tanda-tanda dari penyakit kaki gajah itu gimana sih? Biar kita tahu itu kan. Jadi ini. Tanda dan gejalanya yang pertama, demam. Demam secara terus-menerus dalam kurun waktu 3-5 hari. Nah, demamnya ini beda dari demam biasa. Kalau demam biasa kan demam gitu doang, kalau udah istirahat pasti sembuh. Nah, kalau demam dari penyakit kaki gajah ini, kalau kita tidak melakukan kegiatan itu nggak akan muncul demamnya. Tapi kalau misalnya kita melakukan aktivitas berat atau habis melakukan apapun yang berat, itu demamnya akan muncul. Yang berikutnya ada pembengkakan kelenjar getah bening namun tidak disertai luka. Selain ini, juga ketiak kita akan memerah, panas, dan sakit. Yang berikutnya munculnya sakit yang menjalar. Jadi sakit yang menjalar ini nih yang terjadi dari ujung tungkai atau ujung lengan, itu disebabkan oleh radang saluran kelenjar getah bening yang ada di dalam tubuh kita sehingga munculnya sakit yang menjalar itu jadi. Dan yang terakhir adalah atau tidak lain merupakan pembengkakan dari penyakit kaki gajah itu tadi yang nampak. Berikutnya kita masuk ke penyebab dari penyakit kaki gajah itu tadi. Seperti yang sudah kita bahas sesuai dengan judulnya juga, jadi penyakit kaki gajah ini disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti. Nah, dilihat dari nama cacing, berarti cacing Wuchereria bancrofti ini termasuk dalam hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Terus apa sih filmnya? Nah, jadi film dari cacing Wuchereria bancrofti ini merupakan film Nemathelminthes. Setelah penyebabnya adalah cacing Wuchereria bancrofti yang lalu ditularkan melalui nyamuk
Mansonia yang lalu ditularkan oleh nyamuk culek atau Mansonia. Nah, tapi nyamuk yang dominan menularkan penyakit kaki gajah itu adalah nyamuk culek. Kedua nyamuk ini merupakan genus Anopheles. Menurut beberapa ahli, genus Anopheles ini selain dapat menularkan penyakit kaki gajah, mereka juga bisa menularkan penyakit malaria, namun masih belum akurat karena yang lebih dominan itu menyebarkan penyakit kaki gajah. Yang terakhir, kok bisa sih cuma cacing bisa menyebabkan penyakit kaki gajah sampai bengkak? Jadi gini, cacing ini hidup di sistem limfatik atau lebih mudahnya limfa atau kelenjar getah bening. Nah, di situ mereka akan membanyak lalu mati. Nah, cacing-cacing yang mati itu dan yang memperbanyak diri itu akan menyumbat kelenjar getah bening yang ada di dalam tubuh kita, sehingga cairannya terakumulasi dan menyebabkan pembengkakan dalam tubuh kita. Jadi gitu. Oke, jadi di sini kita masuk ke proses penularan cacing Wuchereria bancrofti dan nyamuk culek dalam menyebarkan penyakit kaki gajah. Nah, pertama, nyamuk yang sudah terinfeksi oleh larva L3 dari cacing Wuchereria bancrofti ini. Nah, larva L3 yang ada di nyamuk ini terletak pada suntikan pokoknya yang ada di ujung nyamuk itu. Nah, lalu yang di ujung yang suntikan yang ada di nyamuk ini menembus kulit untuk menghisap darah. Nah, ketika ia menghisap darah, maka larva L3 yang ada di suntikannya itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, yang lalu berkembang menjadi cacing dewasa yang tinggal di dalam sistem limfatik. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa sistem limfatik merupakan proses sirkulasi sekunder kelenjar getah bening dan limfa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lalu mereka berkembang dan menghasilkan telur yang lalu menetas menghasilkan mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini merupakan cacing kecil. Mereka tinggal di dalam darah. Mereka tinggal dalam darah manusia. Nah, lalu nyamuk itu menghisap darah dari orang yang sudah terinfeksi oleh cacing itu tadi. Nah, cacing oleh karena mikrofilaria ini hidup di darah, oleh sebab itu nyamuk yang menghisap darah, maka mikrofilarianya akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Yang masuk ke dalam tubuh nyamuk yang lalu menembus dinding lambung dan pindah ke otot torak. Nah, di otot torak ini dia akan berkembang menjadi larva level 1, larva level 2, sampai larva level 3. Ketika ia sudah menjadi larva level 3, ia akan bergerak ke bagian kepala dan prosbosis nyamuk. Prosbosis ini merupakan suntikan yang tadi dijelaskan. Nah, ketika dia sudah di prosbosis nyamuk itu, maka nyamuk ini akan menghisap darah manusia lagi dan ini sistem ini akan terulang. Oke, jadi di sini saya tegaskan sekali lagi kenapa bisa menyebabkan penyakit kaki gajah, karena cacing-cacing yang maksudnya larva tadi yang masuk ke dalam tubuh manusia yang lalu berkembang menjadi cacing-cacing dewasa yang membanyak. Apabila ia mati, maka pembuluh kelenjar getah bening itu akan tersumbat oleh matinya cacing-cacing itu, sehingga cairannya terakumulasi dan menyebabkan pembengkakan pada tubuh kita seperti kaki, lengan, dan lain-lain. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Kita doakan aja semoga pandemi ini cepat berlalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.